tapi harus menghafal. Semakin kuat hafalannya dia semakin terhormat. Maka orang Arab itu dia jago bikin syair, dia jago bikin makalah-makalah itu nggak pakai ditulis, tapi dapat dihafal. Beda sama bangsa Iran, Persia, sekarang Iran. Kalau bangsa Persia itu memang tradisi menulis. Baiknya kalau orang-orang Iran Pak, itu lebih hebat. Memang dari dulu orang Iran itu dari dulu memang sudah bangsa luar biasa, bangsa Persia. Dan Bizantium Romawi itu di mana? Di Turki, bahkan Rusia itu memang dari dulu orang-orang hebat semua. Maka sampai sekarang itu memang kultur mereka kultur menulis, mau apa membaca, meneliti, itu kultur mereka. Beda sama. Nah di Arab itu orang nggak kenal membaca tulis, makanya baca tulis sebenarnya umi. Rasulullah itu hadir di kaum yang nggak kenal baca, nggak kenal tulis, nggak kenal baca, nggak kenal tulis. Maka sebenarnya umi itu artinya ibu. Maksudnya apa? Orang yang sudah dewasa nggak bisa baca, nggak bisa tulis sebenarnya umi, nggak pernah kena pendidikan. Nah Rasulullah itu dulu ketika Jibril turun membawa wahyu, turun ayat, itu saking takutnya Rasulullah nggak bisa ngapa, Jibril belum kelar baca ayat, Rasulullah ngapain duluan, sampai sering kelewat. Makanya kata Allah, jangan kau persulit dahulu untuk menghafal. Kenapa? Karena nanti Allah yang menempatkan Quran di dalam lisan. Makanya dulu pernah ketika Jibril turun nih, baca ayat misalkan Ar-Rahman, Allamal Quran, Allamal, terus Allah berburu ngapalin Ar-Rahman, kenapa takut hilang hafalan. Nah, ditegur sama Allah, la tuharrik di sana, jangan menggerakkan lidahmu karena takut kehilangan hafalan. Kenapa? Kata Allah, sanu terbuka, aku akan membacakan kepadamu ayat-ayat Quran pada rasa, dan kamu nggak bakal lupa. Kamu nggak bakal lupa. Nah kan Rasulullah itu Pak, ya, beliau mah nggak perlu deres lagi Al-Quran, karena memang apa? Allah bacain dan Allah taruh Al-Quran di lisannya, nggak bakal lupa Rasulullah. Karena memang sudah jaminan dari Allah bahwa Rasulullah akan dibacakan Quran atau akan diberikan mampu membaca Quran, falatan dan Rasulullah nggak bakal dijadikan lupa. Nah tapi pernah Rasulullah lupa. Pernah Rasulullah lupa ketika sholat. Pernah Rasulullah lupa ketika sholat. Disebutkan dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Jadi suatu saat Rasulullah membaca ayat Quran ketika imam sholat. Ada satu ayat yang kelewat. Nah, sudah selesai sholat, Ubay bin Ka'ab nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apakah ayat tadi itu sudah dinasih, sudah dihapus? Di dalam ilmu Quran ada dengan nasih wal mansukh. Jadi ada ayat-ayat yang dihapus. Ubay nanya, ya Rasulullah, apakah ayat itu sudah dihapus sehingga enggak baca lagi? Apa kata Rasulullah? Oh enggak, aku yang lupa. Aku yang lupa. Nah, ayat ini katanya Allah itu palatansa. Rasulullah Rasulullah bakal lupa, tapi kok pada kasus ini Rasulullah tuh lupa. Bukan berarti Rasulullah berkata dari tidak. Ternyata lupanya Rasulullah itu ada hikmah. Jadi ada hukum. Kita tahu bagaimana caranya kalau imam lupa dalam sholat. Itu hikmahnya. Coba andaikan Rasulullah nggak dibikin lupa sama Allah, maka dia itu illa masya Allah, kecuali hal-hal yang Allah kehendaki. Andai kan Rasulullah nggak pernah lupa dalam sholat, kira-kira nih kalau imam baca gimana cara betulinnya? Imam lupa rakaat, gimana cara betulinnya? Itulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah lupa itu agar buat fatwa hukum, agar buat fatwa hukum. Banyak hal-hal
yang secara zahir kayaknya nggak harus ada, tapi itu terjadi. Katanya pala tansa, kata Rasulullah nggak bakal lupa, tapi pada satu kasus Rasulullah lupa. Ternyata lupanya untuk mengajarkan kepada kita bagaimana ketika kita sholat itu imam lupa. Bapak bisa bayangin, imam lagi baca surat Al-Baqarah, ya kan? Ada imam lupa baca ayat, gimana betulnya? Baik lagi dari awal. Itulah caranya, hikmah dari mana apa kejadian-kejadian yang Allah berikan itu agar ada hukum. Sanuqulu kafaratansa, dan kami akan bacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa. Hal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan janji kepada Nabi Muhammad bahwa Dia akan membacakan kepadanya dengan bacaan yang selama ini dia tidak akan melupakannya. Nah, makanya Al-Quran itu tradisi Quran, tradisi Arab itu adalah tradisi menghafal. Makanya kaum Barat itu selalu menentang kita, Pak. Mana bukti Al-Quran asli? Ada nggak catatan-catatan sejarahnya? Karena memang tradisi mereka tradisi menulis, bukan tradisi menghafal. Makanya mereka mah selalu baca. Nggak ada yang hafal ayat kita pun nggak ada yang hafal. Nggak ada yang hafal. Beda sama Al-Quran. Al-Quran itu dibukukan kenapa? Karena kekhawatiran Umar bin Khattab. Kekhawatiran Umar bin Khattab. Dan sahabat hafal semua. Sahabat hafal semua. Kalau ada orang sahabat yang nggak hafal itu diragukan. Contoh begini, Pak. Kita orang Indonesia nih. Orang Indonesia pasti hafal Pancasila. Kalau Bapak nggak hafal Pancasila, diragukan. Bapak baca Pancasila, gitu kan? Ada yang salah. Kira-kira yang lain tahu nggak kalau Bapak salah? Kenapa? Karena hafal semua. Begitu berhubungan. Zaman Rasulullah, semua sahabat hafal. Ada yang salah, jangankan salah baris, salah titik aja tahu. Luar biasanya. Nah, ketika terjadi zaman Abu Bakar, mulai terjadi pergolakan, terjadi peperangan, banyak sahabat-sahabat yang hafal Quran itu meninggal dunia. Abu Bakar ketika jadi khalifah, apa yang pertama diperangi? Yang pertama diperangi adalah kaum nabi palsu, ya kan? Musailamah al-Kadzdzab dan teman-temannya, mereka memberontak, tidak menerima ajaran Rasulullah, bahkan mengaku sebagai nabi. Diperangi oleh Abu Bakar, nabi palsu. Sekarang kan ada nabi palsu teman ya. Zaman dulu udah ada perang. Kemudian ada lagi Abu Bakar itu memberantas apa? Orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Pada berontak, nggak mau bayar zakat, gitu kan? Enak aja kalau kerja capek-capek bayar zakat. Itu pada ngelawan. Diperangi lagi. Nah, banyak sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat yang baru meninggal dunia. Umar khawatir, ya Abu Bakar, kenapa? Emang kagak khawatir, kenapa? Nah ini kalau orang-orang pada meninggal semua, ngapa? Nanti anak cucu kita baca apa? Ayo kita kumpulin Quran. Pertama kali usul Umar untuk kumpulin Quran, emang Abu Bakar terima? Umar, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang Rasulullah nggak lakukan? Karena Rasulullah nggak pernah dulu membukukan Al-Quran. Tiba-tiba engkau memerintahkan untuk membuka Al-Quran. Kau sedang melakukan sesuatu yang Rasulullah nggak suruh. Kau kata orang bid'ah. Bukan. Memang Rasulullah nggak dulu. Tapi saya khawatir kalau ini didiemin aja, kita meninggal, ente meninggal, anak meninggal, semua meninggal. Terus anak cucu kita baca apaan? Kan Al-Quran ini di sini, dipala semua. Nah akhirnya Abu Bakar sadar, oh iya ya, dikumpulkanlah Al-Quran berserakan, yang di telapak korma, yang di tulang, yang di kulit binatang. Bukan sama bisa gitu. Ada apa? Telapak korma gitu kan? Tulis gitu kan. Kemudian ada di kulit binatang tulis. Itu dikumpulin sahabat-sahabat yang pegang catatan Al-Quran itu dikumpulin. Kemudian setelah terkumpul diserahkan
nih kobra ada temannya. Kemudian kata Umar disimpan di rumah anaknya yang bernama Hafsah. Hafsah ini adalah istri Nabi. Jadi istri Umar itu adalah mertuanya Rasulullah. Hafsah, ya Mbak, pegang. Nah, kumpulan Al-Quran tadi dipegang di rumah Hafsah. Zaman Umar tak sempat dibukukan karena Umar dapat ekspansi kuat sampai pembebasan Palestina. Jadi nggak sempat tuh membukukan Al-Quran. Tapi Al-Quran tetap simpan di rumah Hafsah. Barulah pada zaman Sayyidina Utsman ya berhasil dibukukan Al-Quran. Kenapa harus dibukukan? Satu, mencegah supaya Al-Quran ini tetap bisa dilaksanakan sampai akhir zaman.